Selamat berjumpa saudara dan saudari dalam sesi renungan Sabda Allah, Sabda Sukacita kita. Saudara dan saudari, Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan Injil Matius pasal 10 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-33 dengan tema Janganlah takut kepada mereka yang membunuh badan. Saudara dan saudari, Injil hari ini sungguh menggembirakan. Injil hari ini memberikan harapan baru kepada para murid Yesus. Injil hari ini juga memberikan harapan bukan hanya kepada para muridnya, melainkan kepada kita semua yang percaya kepada Yesus. Hari ini, Yesus berkata kepada para murid, seorang murid tidak melebihi gurunya, dan seorang hamba tidak melebihi tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Yang Yesus mau katakan dan tekankan bagi para rasul atau para muridnya dengan perkataannya ini adalah bahwa dalam warta dan misi mereka akan mengalami kesulitan, tetapi kesulitan itu tidak akan sama dengan kesulitan dan penderitaan yang Yesus alami. Mereka akan mengalami kesulitan, namun tidak sebanding dengan guru mereka. Inilah kegembiraan bahwa para murid mengambil bagian, walaupun hanya sedikit, mereka mengambil bagian di dalam kesulitan dan penderitaan Yesus. Penderitaan mereka, kesulitan mereka tidak akan melebihi apa yang Yesus alami. Kegembiraan kita ada pada kenyataan bahwa kita mengambil bagian kecil dari hidup Yesus, khususnya penderitaan. Dan karena itu Yesus berkata, janganlah takut kepada mereka yang membunuh badan. Saudara-saudara, dalam situasi COVID begini, semua orang pada takut. Siapapun itu ada rasa takut, ada kecemasan. Yang bisa membunuh badan bisa kita golongkan dalam 3 hal atau 3 pribadi. Hal-hal itu yaitu sakit dan penyakit. Penyakit bisa membuat kita mati. Yang kedua, manusia. Manusia bisa saling membunuh. Dan yang ketiga adalah roh jahat. Roh jahat bisa mempengaruhi manusia sehingga manusia bisa membunuh sesama atau bisa membunuh dirinya sendiri. Kita lihat sakit dan penyakit, khususnya saat ini COVID, membunuh banyak orang. Tapi juga di tempat lain banyak orang saling membunuh, dan roh jahat mempengaruhi orang untuk bunuh diri. Yesus katakan, jangan takut terhadap hal-hal itu, karena mereka hanya mampu membunuh sesuatu yang fana. Mereka hanya mampu membunuh sesuatu yang tidak abadi. Inilah kegembiraan kita bahwa kita diminta untuk tidak boleh takut kepada hal-hal di luar Allah. Karena Allah adalah andalan kita. Yesus adalah andalan kita. Maka itu kita tidak boleh takut kepada apapun. Kepada penyakit, kepada sesama,
yang bermaksud jahat dan kepada roh jahat. Yesus katakan, takutlah kepada Allah saja, karena Allah yang dapat membunuh tubuh dan membunuh jiwa. Takutilah Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Hanya Allah yang bisa melakukan itu. Di luar Allah, tidak ada satupun yang mampu melakukan itu. Dan inilah kegembiraan kita, bahwa Allah melindungi kita terhadap kekuatan-kekuatan itu. Maka saudara-saudara, apakah Anda takut terhadap sakit dan penyakit? Apakah Anda takut kepada orang-orang yang membenci Anda? Dan apakah Anda takut kepada setan? Kalau Anda masih takut terhadap hal-hal itu, maka belum sepenuhnya Anda atau saya dan kita menggantungkan hidup kita pada Allah. Kenapa Yesus mengatakan kita tidak boleh takut? Ada beberapa alasan mendasar yang bisa kita utarakan. Kita tidak boleh takut kepada hal-hal duniawi, kekuatan-kekuatan duniawi, bahkan iblis sekalipun, karena Allah menjadi penopang hidup kita. Allah akan menyelesaikan segala sesuatu untuk kita. Allah, gunung batu kita. Siapa dapat melawan Allah? Tidak ada seorang pun yang dapat melawan Allah. Maka berbahagialah kita karena kita percaya pada Yesus. Jangan pernah meninggalkan Yesus, karena Allah, Allah Putra, Allah Bapa, Allah Roh Kudus menjamin hidup kita, menopang hidup kita. Alasan berikut adalah bahwa kita berharga di mata Allah. Apapun diri Anda, seberapapun jeleknya hidup kita, tetapi Allah tetap melihat kita sebagai anak-anaknya yang berharga, anak-anaknya yang dicintainya. Inilah kegembiraan besar, kegembiraan terdalam yang ada dalam setiap murid Tuhan yang percaya kepadanya. Lihat, hargamu tidak dapat dibandingkan dengan apapun yang ada di dunia ini. Tidak dapat dibandingkan dengan emas atau perak atau uang. Tetapi coba lihat, ada beberapa orang yang membuat dirinya tidak berharga. Ada beberapa orang yang membuat sesuatu yang lain lebih berharga dari dirinya sendiri. Kita bisa membayangkan betapa sedihnya Tuhan kalau Anda melakukan itu. Yesus katakan, janganlah kalian takut, karena kalian lebih berharga daripada banyak burung pipit. Dan alasan berikut, mengapa kita tidak boleh takut dan harus bergembira terus-menerus adalah bahwa kita percaya pada Yesus, Putra Allah. Kita percaya bahwa Allah selalu hadir di tengah-tengah kita. Allah selalu menyertai kita, dan Allah di dalam diri Yesus menjadi penopang hidup kita. Amin. Tuhan memberkati, dan semoga sepanjang hari ini
kita dianugerahi rahmat dan rezeki